Kalau kamu mau ngomong, baca, denger sama tulis gak pakai mikir, kamu harus banyakin prakteknya juga, teman-teman. Teorinya penting, tapi kebanyakan orang fokusnya di 100% di teori aja. Bisa dari buku, dari guru les, udah gitu aja. Nah, ujung-ujungnya ketika ngobrol, baca, denger masih lama mikirnya. Nah, makanya kamu teori itu penting, tapi porsinya dikit aja, 10%. Sisanya kamu mantapkan itu dengan cara praktek. Salah satunya praktek ngobrol, praktek denger dengan orang Jepang langsung, praktek chatting, baca gitu kan, dengan orang Jepang langsung. Nah, itu aplikasi yang pertama nih, kalau kamu mau mencari secara online. Tapi kalau kamu lagi di Jepang nih, di Jepang aku lagi di sekolah bahasa kan isinya orang asing semua, kecuali gurunya. Nah, terus gimana cara cari orangnya gitu kan? Bisa lewat meet up atau bisa juga kamu kalau punya kerjaan part time, kamu bisa lewat part time atau kamu bisa cari event-event gitu ya, nemu teman dari situ gitu ya. Nah, aku jelaskan yang meet up dulu. Jadi meet up ini adalah untuk bertemu secara offline. Dia akan mengadakan kayak list event-event yang diadakan sama orang-orang yang ada di situ. Jadi meet up ini kamu bisa menyelenggarakan sebuah event, kamu bisa juga ikut eventnya orang lain gitu ya. Nah, dulu aku kalau meet up ini cari teman bulu tangkis di sini. Jadi aku cari kayak misalnya, oh di daerah sini ada bulu tangkis nih, 20 menit dari rumah. Nah, aku daftar nih, bayar 500 yen atau sekitar 60 ribu rupiah lah ya, 55 ribu sampai 60 ribu rupiah tergantung kurs. Terus aku daftar online, ketemu orang di sana, bayar gitu, cuma 1 koin aja kok gitu kan. Nah itu, tapi ketemu orangnya banyak nih, gitu. Kita bayarnya ke orang yang mengadakan event tadi, ya untuk sewa tempat dan sebagainya kan butuh biaya otomatis teman-teman. Nah dari situ ketemu teman-teman yang mereka latihan bulu tangkis, main bareng, pulang makan bareng, kayak gitu-gitu. Lama-lama tuker kontak, terus lama-lama jadi akrab, jalan bareng gitu kan, seperti itu. Nah, itu dari satu event nih bulu tangkis. Ada juga event-event lain kayak event-event bagi kamu yang suka bisnis. Bisa ketemu para pebisnis gitu ya, pemula bisnis di situ atau event-event kumpulan orang yang suka mangga gitu. Itu banyak di situ. Ada yang bayar, ada yang enggak. Kalau misalnya eventnya butuh sewa tempat ya bayar, tapi kalau enggak ya di kafe biasa ya enggak bayar. Paling kamu cuma beli minum aja gitu. Terus ada juga kayak event-event tukar bahasa gitu ya. Jadi secara offline kamu bisa tukar bahasa. Ya, ada bule, terus ada orang Vietnam, ada orang Jepang dan sebagainya. Itu ada juga di meet up. Nah, itu enaknya teman-teman. Jadi ketika kamu di Jepang, maksimalkan waktu kamu untuk ketemu orang gitu ya. Kebanyakan orang kayak aku dulu, penyesalanku adalah aku nggak bisa bahasa Jepang ketika di Indonesia. Coba aku bisa di Indonesia, aku masuk sekolah bahasa, itu aku ngerjakan PR cepet, waktuku banyak gitu kan. Pulang sekolah aku nggak perlu ngulang materi lagi, nggak makan waktu lagi. Waktuku bisa digunakan untuk ini, untuk part time, untuk cari event, ngambil sertifikat ini dan itu untuk membantu aku dapetin beasiswa, kerja di Jepang dan sebagainya gitu teman-teman. Nah, jadi itu adalah keuntungan ketika kamu sudah bisa bahasa Jepang di Indonesia dulu. Gitu. Dan nggak mungkin kamu ketemu orang tiba-tiba nggak bisa bahasa Jepang sama sekali, kan nggak mungkin. Pasti harus bisa bahasa Jepang sampai level tertentu. Nah, gitu kan. Kalau nggak percuma kamu download ini gitu. Jadi kamu perlu bisa bahasa Jepang dulu sesedikitnya gitu loh. Karena kalau nggak ngerti apa-apa juga kamu bakal kesulitan. Akhirnya malas-malas sendiri untuk balas chat, malas-malas sendiri untuk ketemu orang gitu. Oke? Kamu juga bisa dapat teman melalui ikut event. Nah, secara online maupun offline. Jadi sekarang event-event di Jepang itu sudah banyak nih. Kamu bisa gunakan website-website seperti Pietix. Pietix itu kamu ya kayak ya booking tiket, nanti dia ada tiket untuk ke event gitu kan. Eventnya macam-macam, mulai dari job fair, pameran job, pameran sekolah, terus event-event yang umum untuk bisnis dan sebagainya. JMTY.GP, event bank.gp, itu banyak event yang bisa kamu lakukan di situ. Sejak corona, aplikasi-aplikasi ini booming banget teman-teman, karena rata-rata 90% dilakukan secara online, lewat Zoom gitu. Dan kamu bisa ketemu banyak orang, bisa bertukar bahasa juga, dan sebagainya. Nah, dan kamu juga bisa networking untuk bisnis teman-teman. Siapa tahu kamu mau memperluas networking kamu bisa ketemu orang-orang yang bisnis, membuka bisnis juga. Nah, kalau di Jepang itu sebenarnya ada namanya Dain. Dain itu adalah aplikasi untuk dating sebenarnya, cari cewek, cari cowok gitu, Dain.
gitu kan. Tapi dia mengeluarkan fitur namanya Dynebis. Dynebis ini adalah untuk kamu mencari rekan bisnis, kamu mau ketemu orang yang sama-sama pebisnis kayak gitu. Nah, untuk dinner bareng para pebisnis di Jepang. Jadi aplikasinya itu ketika kamu download, itu nanti kamu akan ketemu nama orang, dia maunya makan di mana gitu. Kamu tinggal tentukan, oh orang ini oke nih kayaknya. Kamu tinggal tentukan, oh restoran ini yuk makan. Kalau dia swipe kanan juga sama kayak kamu, nanti bisa chatting, yuk kita ketemu di sini gitu. Nah, jadi Dynebis ini cocok banget untuk kamu yang sebenarnya mau mengembangkan network. Karena kedepannya kamu bisa ketemu orang-orang hebat juga gitu. Jadi temanku juga dia salah satunya juga pakai ini, apalagi dia di Tokyo gitu ya. Ketemu orang-orangnya hebat-hebat banget teman-teman. Ya, jadi dia ketemu kayak direktur-direktur dari perusahaan-perusahaan yang besar gitu ya, kayak direktur-direktur dari perusahaan kayak perusahaan mobil itu ya kayak Toyota gitu-gitu ya, Honda dan sebagainya. Jadi tapi nggak semua direktur ini ya pakai ini ya teman-teman ya. Kadang-kadang mereka pebisnis pemula, tapi ketika kamu makan di tempat makan yang oke gitu ya, di tempat makan itu kan isinya orang-orang hebat semua. Nah, kamu bisa nyamperin gitu. Nyamperin, halo gitu, boleh duduk sini nggak gitu kan. Jadi kadang-kadang mereka memang makannya di tempat makan yang teman-teman perlu reservasi dulu. Reservasi 2 bulan sebelum gitu. Kalau enggak, kamu langsung datang nggak bakal dapat tempat. Nah, di tempat-tempat reservasi seperti itu, teman-teman bisa ketemu orang-orang hebat untuk mengembangkan network kamu. Gitu. Jadi, itu contohnya aplikasi Dynebis. Gitu ya. Nah, itu adalah aplikasi pencarian teman di Jepang, baik kamu secara online maupun secara offline, teman-teman. Jadi, kalau aku pribadi, HelloTalk, Meetup, terus event-event tadi, ada Bietix dan sebagainya. Ada Dynebis juga, gitu ya. Nah, itu dia teman-teman ya. Jadi, sejauh ini bagaimana? Coba kita tanya ke teman-teman Mbak Reni. Bagaimana menurut teman-teman? Oke. Nah, gimana nih teman-teman sejauh ini? Tadi udah bahas tentang aplikasi ya yang bisa kalian gunain untuk mendapatkan teman orang Jepang. Sejauh ini apakah sudah paham? Kalau udah paham, boleh disebutkan gak sih lagi tadi apa yang udah dibilang sama Sensei nih? Aplikasinya ada apa aja sih? Biar tahu juga ya gimana kalian menyimak apa enggak nih. Coba diketik ya teman-teman. Dengan ikut event Kak. Oke. HelloTalk. Aplikasi HelloTalk. Oke. Dynebis. Meetup. Oke, aplikasi HelloTalk. Oke. Ini berarti udah yang disebutin sama Sensei tadi ya. Berarti sejauh ini teman-teman udah mendengarkan juga ya tentang materi dan menyimak tadi juga. Berarti ini teman-temannya udah pada nih, Sensei. Oke, kita lanjut dulu kalau gitu ya Mbak ya. Bisa dilanjut aja. Kita lanjut ke tema yang kedua teman-teman. Yaitu adalah karakteristik orang Jepang beserta cara pendekatannya. Itu bagaimana gitu ya. Nah, kita sudah tahu nih gimana cari teman orang Jepang. Ya kan? Tadi ada beberapa aplikasi. Pertanyaan berikutnya, oke, sudah ketemu orangnya nih. Gimana agar mereka bisa jadi teman kita? Soalnya kadang-kadang orang Jepang itu pemalu. Orang Jepang itu kadang-kadang sensitif gitu ya. Orang-orang Jepang itu kadang-kadang mereka terlalu kaku gitu kan. Mungkin image kita seperti itu. Nah, gimana caranya? Nah, jadi kalau by chat gitu ya. Kalau by chat itu teman-teman misalnya di HelloTalk nih, teman-teman cek dulu bio-nya. Oh, namanya siapa gitu kan. Dia pasti tulis sesuatu, apa yang dia suka gitu kan, atau lihat fotonya, foto dia di mana. Kalau ada sesuatu menarik yang bisa dikomen, kamu mulai dari percakapan itu dulu, apa yang dia suka dulu, atau komentar foto profilnya. Karena orang Jepang paling nggak suka ditanya hal yang sudah mereka cantumkan di profil. Misalnya mereka cantumkan, oh nama saya ini, saya sekarang adalah seorang mahasiswa di sini. Terus tiba-tiba kamu waktu chat, halo, boleh kenalan nggak, nama kamu siapa? Nah, itu kan sudah tertulis. Atau kamu tanya, kamu sekarang lagi pekerjaannya apa gitu. Itu sudah mereka cantumkan. Kamu kalau tulis itu lagi dianggapnya kamu nggak bisa baca gitu. Jadi mereka paling nggak suka ditanya hal yang sudah mereka cantumkan.
Dan jangan lupa memperkenalkan diri ketika menyapa. Jangan cuma bilang halo gitu doang. Atau cuma mengirim stiker gitu ya. Itu cuma akan di-read teman-teman. Jadi kamu harus memperkenalkan diri. Halo, namaku William. Salam kenal. Mohon bantuannya ya gitu. Habis gitu mungkin kamu bisa mulai percakapan dengan sesuatu yang lucu atau sesuatu yang kira-kira ada hubungannya dengan hobinya mereka gitu. Nah, terus jangan meneruskan percakapan terlalu banyak bertanya. Mereka akan merasa seperti diinterogasi, seperti di interview. Kayak misalnya mereka jawab sesuatu, terus kamu tanya lagi, kalau gini gimana? Terus kamu sukanya apa? Terus kamu ini apa? Terus kamu gimana? Terus ini dan sebagainya. Itu kayak kamu kayak pewawancara jadinya, bukan ngajak berteman gitu. Jadi selingin dengan bercanda buat mereka cerita lebih banyak tentang diri mereka, karena namanya orang itu ya pasti lebih suka cerita lebih banyak tentang dirinya. Mereka nggak peduli kamu mau ngomong apa, karena ya menurut mereka ya semua orang rata-rata mereka lebih senang menceritakan tentang dirinya gitu. Jadi misalnya ada foto, mereka foto di gunung di belakangnya ada gunung gitu. Kamu tanya, kamu pertama memperkenalkan diri dulu. Itu kamu foto di mana sih? Terus dia jawab di Gunung Fuji, ada di Tokyo nih. Jangan kamu tanya lagi. Oh, kalau kayak gitu gunung yang kamu suka di Tokyo apa gitu, jangan langsung ditanya dulu. Tapi kamu selingin dengan sebuah kalimat dulu. Oh, Gunung Fuji ya. Dulu aku mau ke sana tapi nggak jadi, aku dengar dingin gitu. Terus mereka bakal jawab dulu, enggak kok, nggak dingin gitu kan. Terus kamu baru tanya sesuatu mungkin. Jadi jangan pertanyaan jawaban gitu terus gitu. Jadi itu akan membosankan teman-teman. Nah, ketika sudah merasa nyaman, baru ajak mereka untuk call. Jangan langsung di call, tapi kamu ajak mereka call. Ternyata kamu seru juga ya gitu ya. Gimana kalau kita call gitu? Mereka bakal balas gitu. Ada yang mau, ada yang enggak. Kalau nggak mau ya udah nggak apa-apa gitu kan. Tapi kalau mau ya kamu tanya, kamu kapan available? Kalau aku available-nya di jam segini gitu. Kalau mereka available juga ya pas aja bisa di call gitu kan. Jadi kalau kamu langsung call itu kesannya nggak sopan banget teman-teman. Kamu harus ngomong dulu kapan bisa di call gitu kan. Kalau sudah pas jamnya baru nge-call gitu. Dan jangan sampai kamu sudah nawarin call, tiba-tiba waktu jamnya kamu nggak nge-call. Ya mereka kiranya ya kamu nggak bercanda doang gitu loh. Nah seperti itu. Ya, jadi ketika nge-call juga kalau bisa ya tepat waktu sesuai dengan yang dijadwalkan, karena mereka orang Jepang ini kan disiplin banget tuh teman-teman. Meskipun di sini bukan kerjaan, bukan sekolah, tapi pada dasarnya orang Jepang ketika mereka janjian sama teman juga disiplin. Janjian jam berapa, 10 menit sebelumnya sudah ready. Jangan terlalu awal ready-nya. Kalau kamu misalnya janjiannya jam 6 malam, kamu jam 5 ngechat dia, aku sudah ready ya, itu dikiranya nanti, loh ini apa aku yang telat ya gitu. Jadi nanti mereka yang ngerasanya nggak enak. Tapi ready-nya 10 menit sebelumnya aja sudah pas. Gitu. Oke? Itu kalau by chat. Nah, kalau misalnya on-site atau bertatap muka, ketemu langsung gitu ya, awali dengan perkenalan diri gitu. Kayak meskipun kamu sudah pernah memperkenalkan diri atau kalau misalnya kamu sudah pernah memperkenalkan diri ya, kamu ketemu dia dari online, ngomong ngechat, terus ketemuan offline, kamu mungkin cuma perkenalan singkat aja lah gitu, kayak halo William gitu, yoroshiku gitu kan, mohon bantuannya dan sebagainya. Nah, kalau misalnya belum pernah berkenalan, kamu hadiri event gitu ya, maka kamu awali dengan perkenalan diri gitu ya, seperti itu. Dan orang Jepang itu mereka menunduk gini, jadi ketika berkenalan jarang ada yang salaman. Salaman itu jarang ada. Bahkan nggak pernah aku salaman sama orang Jepang. Aku cuma perkenalan, halo namaku ini, gini, terus nunduk gitu. Terus bisa mulai percakapan dengan kenapa mereka join event ini. Kalau misalnya kamu bertemunya di event, gitu. Kalau enggak ya percakapan biasanya aja. Kalau misalnya kamu cuma bertemu berdua gitu, ya percakapan ya. Misalnya kamu kalau ketemuan sama orang kan pasti sudah janjian toh mau kemana toh. Ayo kita pergi nonton atau pergi apa gitu kan. Nah tinggal kamu awali percakapan dengan natural aja. Misalnya percakapan tentang filmnya. Aku dengar filmnya bagus kok. Makanya aku kepengen nonton nih. Dulu aku nontonnya itu sama temanku yang satunya.
dan ceritanya itu bagus, ini part kedua. Nah, misalnya kayak gitu. Nah, terus seperti biasa buat mereka banyak menceritakan tentang diri sendiri gitu. Loh, emang hari ini kamu sebenarnya nggak ada kerjaan ya? Kok kamu bisa nonton sama aku gitu? Terus mereka cerita dari situ, tanya lagi, terus kamu gali lebih dalam. Kesannya kamu benar-benar interested sama apa ya, kehidupannya dia gitu. Nah, terus yang terakhir mungkin bisa tukar kontak dengan alasan memberi value lebih ke mereka. Nah, ini disesuaikan sama isi pembicaraan ya. Gitu kan, nggak mungkin tuh kalau misalnya kamu ketemu orang di event terus tiba-tiba kenalan, halo aku William, minta nomornya, itu kan nggak mungkin. Tapi pertama ngobrol, terus ada sesuatu yang kira-kira kamu bisa lanjutkan nanti di chat. Nah, itu kamu minta nomornya berdasarkan apa yang bisa kamu lanjutkan di chat itu gitu. Misalnya ngobrol tentang apa ya, ngobrol misalnya ketemu orang di bulu tangkis, ngobrol, oh ya aku William, dia berbicara, oh ternyata dia ini mahasiswa di salah satu universitas di sini. Universitasnya dia belajar tentang menggambar gitu kan. Terus bilang aja, oh aku juga, kebetulan aku kan juga game design ya teman-teman, jadi ada hubungannya gitu loh. Kalau udah ada hubungannya ya tinggal gimana caranya kamu menghubungkan itu kan. Atau kalau misalnya kamu mungkin ngajak, ternyata kamu seru juga ya, mau nggak kamu ini apa namanya, lain kali kita makan di sini nih gitu. Atau misalnya di saat itu kamu lagi bahas tentang makanan gitu kan, terus dia rekomendasikan makanan enak, terus langsung aja apa namanya, langsung aja ngomong kalau, oh kalau gitu gimana kalau kita makan bareng nanti gitu. Jadi aku bakal kontak kamu deh, minta nomornya gitu, atau kamu pakai Line nggak gitu. Karena orang Jepang rata-rata mereka pakai Line sih daripada nomor ya. Daripada nomor itu lebih ke private. Mungkin kamu langsung bilang aja, tukeran Line yuk gitu. Karena di sana pakai Line. Kalau kamu minta nomor mungkin mereka agak enggak gitu. Tapi kalau pakai Line masih nggak apa-apa. Gitu ya. Nah, jadi itu adalah ketika kamu onsite maupun online. Yang harus diperhatikan adalah satu, gunakan bahasa Jepang sopan. Dan boleh lebih santai kalau memang orang Jepangnya bisa diajak santai. Gitu. Karena orang Jepang ini agak-agak sensitif dengan sopan santun. Bisa dikira kamu menghina mereka atau ngajak berantem malah kalau kamu salah kata. Ya kayak misalnya aku ngomong minta maaf aja ke orang yang lebih tua, sama guru, sama orang yang lebih muda, sama teman sendiri yang sudah lama kenal, sudah barusan kenal, minta maafnya beda-beda. Gitu. Kalau minta maaf ke atasan ya mushiwake gozaimasen gitu ya. Ke orang yang sudah lama kenal, suman atau warui gitu ya. Atau kalau komen bisa juga komen nasai ke anak yang lebih muda, sumimasen ke orang yang baru kenal gitu kan, dan sebagainya. Nah seperti itu. Jadi jangan sampai kamu baru ketemu orang salah ngomong terus dikiranya kamu nggak sopan, malah nggak jadi kenalan gitu. Orang ini baru kenal kok sok-sok banget sih gitu. Nah gitu. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, jangan bahas tentang politik. Ya, ada temanku pernah ditangkap polisi cuma gara-gara dia bahas tentang pemilihan Jokowi gitu ya sama Prabowo kapan itu. Tahun itu dia bahas di kafe sama temennya juga bahasa Jepang. Ada polisi tangkap dia. Jangan pernah bahas politik karena orang Jepang memang nggak nyaman dengan politik. Gitu ya. Jangan terlalu banyak berbicara tentang diri sendiri, tapi jadi pendengar yang baik agar lawan bicara nyaman. Gitu. Seperti itu. Kamu perlu mendengarkan orang lebih banyak, listen more, talk less. Ketika teman-teman baru bertemu dengan orang yang baru diketemui. Seperti itu ya. Nah, itu adalah karakteristik orang Jepang beserta cara pendekatannya. Nah, mungkin kita review sebentar ya. Yang pertama adalah aplikasi pencarian teman di Jepang. Tadi ada Meetup, ada Hello Talk gitu ya, ada event-event juga kayak Pietix ya, dan sebagainya. Karakteristik orang Jepang gimana? Sebenarnya mereka cukup santai asalkan kamu gunakan bahasa yang sopan. Dan bahasannya jangan politik. Terus kamu membahasnya itu lebih banyak mendengar daripada berbicara. Gitu. Jadi orang Jepang itu kan memang pemalu gitu kan. Jadi biarkan mereka merasa nyaman dengan mereka menceritakan banyak tentang dirinya dia. Nah, setelah merasa nyaman baru kamu ajak bicara lagi gitu. Oke. Nah, seperti itu. Mungkin sejauh ini coba kita tanya teman-teman yuk Mbak Reni, gimana? Oke. Nah teman-teman, tadi kan udah pembahasannya udah cukup lengkap ya teman-teman, tentang gimana tadi aplikasi untuk cari teman orang Jepang, terus
sampai materi yang hari ini ya gimana sih, apa aja percakapan yang sebaiknya dibicarakan atau enggak dibicarakan gitu ya. Nah, jadi sejauh ini apa kalian paham nih sama materi hari ini? Paham nggak sih? Atau mungkin masih bingung-bingung? Paham dong? Oke. Mengerti, Kak. Paham banget, Kak. Sangat membantu. Oke. Sangat membantu, Kak. Paham, aku jadi tahu cara mendapatkan teman Jepang. Ngerti, Kak. Oke. Ini teman-teman berarti udah pada ngerti nih, Sensei. Dengan materi yang udah disampaikan tadi sejauh ini. Paham ya, semoga Bisa bermanfaat lanjut. teman-teman ya. Nah, sebelum kita lanjut ke materi, sebelum kita lanjut ke sesi tanya jawab ya teman-teman ya. Aku mau tanya nih, sekarang kamu udah tahu kan cara cari teman orang Jepang dan gimana cara jadi teman dia, gitu kan? Jadikan dia teman kamu, gitu kan? Terus gimana nih, kamu makin pede dan kepingin punya teman orang Jepang nggak? Harusnya sih semakin pede, karena aku sudah ceritakan, oh ini nih tempat carinya. Terus apa yang harus dilakukan ketika pertama kali kenalan gitu kan, mau online mau offline gitu kan, harusnya kamu sudah semakin pede. Nah, tapi mungkin bagi teman-teman ada beberapa yang masih berpikir, tapi untuk bisa komunikasi dengan orang Jepang kan setidaknya aku harus bisa bahasa Jepang dulu. Kalau nggak sengaja ngucapin hal yang mereka anggap nggak sopan, mereka tersinggung. Gimana ya caranya bisa lancar bahasa Jepang yang paling hemat waktu dan biaya? Kalau belajar sendiri atau sama guru itu nanti butuh biaya banyak, waktu bertahun-tahun, kelamaan gitu kan. Jalan pintasnya apa? Nah, aku bisa bantu teman-teman, tapi nggak semua yang hadir webinar hari ini, paling nggak sampai 10%-nya yang hadir webinar ini aku bisa bantu dengan cara aku undang teman-teman ke Pocket Nihongo VIP Membership. Pocket Nihongo VIP Membership ini adalah promo yang diadakan Pocket Nihongo, di mana kamu cukup bayar 1 kali, tapi bisa belajar bahasa Jepangnya dengan akses seumur hidup. Nah, tapi slotnya sedikit. Jadi makanya aku tadi bilang nggak sampai 10% yang bisa dapat dari yang hadir webinar hari ini. Karena slotnya sangat sedikit, ketika slotnya habis, promonya tidak akan ada lagi. Mau kamu tanya 10 tahun lagi, 50 tahun lagi, 100 tahun lagi pun nggak ada. Jadi ini cuma 1 kali aja, promonya kali ini aja. Gitu. Nah, Pocket Nihongo VIP Membership ini, apa yang akan kamu dapatkan? Yang pertama, nggak perlu bingung belajar dari mana. Kita menyediakan materi lengkap dari 0 sampai N1, yang sekarang materinya dalam bentuk website. Kamu bisa akses di website, berupa video-video 5-10 menit, tapi dengan video singkat tadi, satu videonya sudah setara dengan teman-teman misalnya belajar sama guru 45 menit, 50 menit gitu. Jadi itulah kenapa murid Pocket Nihongo yang biasanya orang pada umumnya belajar 4 tahun untuk capai level N3, level menengah ya. Di sini 3 bulan mencapai level yang sama. Padahal yang 4 tahun itu belajar dari pagi sampai sore, seperti kuliah gitu ya teman-teman ya. Di sini 3 bulan itu cukup 1 jam sehari gitu. Jadi dengan waktu yang sedikit hasilnya banyak. Jangan teman-teman waktunya banyak hasilnya sedikit gitu kan. Nah itu dia. Jadi materi lengkap dari 0 sampai N1. Terus nggak perlu mikir lama ketika mau ngomong, baca, tulis, dengar dalam bahasa Jepang. Semuanya bisa karena teman-teman sudah ada puluhan ribu latihan soal dari 0 sampai N1. Latihan membaca, mendengar, berbicara, dan semuanya gitu. Jadi sama kayak teman-teman lihat ada orang belajar matematika, atau teman-teman lihat ada belajar basket, bulu tangkis, renang, ada yang cepat ya hitungnya, ada yang basketnya lancar, ada yang renangnya lancar, ada yang masih mikir-mikir. Kenapa? Karena banyak latihan aja gitu. Memang teorinya penting nih, ini teori. Kalau kamu main basket tanpa teori, kamu lempar bola sembarangan, nggak tahu golnya di mana. Tapi teorinya sedikit aja, misalnya kamu punya waktu 10 jam seminggu, kamu cukup belajar teorinya 1 jam, 10%. Sisa waktunya untuk praktek sebanyak mungkin. Makanya teorinya dibuat secepat mungkin agar kamu bisa latihan sebanyak mungkin. Itu yang bikin kamu ketika mau ngomong, baca, dengar, tulis, gak pakai mikir lagi. Terus lancar bahasa Jepang seperti orang Jepang, karena kurikulumnya langsung dari Jepang. Apa yang aku dapatkan dari sekolah bahasa, ratusan buku yang aku beli di Jepang, 7 tahun pengalamanku di Jepang, semua jadi referensi untuk kita buat Pocket Nihongo ini, teman-teman. Terus gak perlu khawatir kalau bingung, ada grup yang bisa kamu tanya langsung ke senseinya dan teman-teman belajar kamu. Terus gak perlu pusing untuk ulang materi, karena kamu dapat ownership pass. Kita mengajak kamu menjadi pemilik dari program belajar Pocket Nihongo. Ya, kamu bisa mengakses ini mau bertahun-tahun kemudian lagi gak apa-apa. Kan akses kamu seumur hidup.
Terus jangan takut gagal JLPT karena di sini ada premium tryout teman-teman, di mana tryoutnya disesuaikan standar kurikulum Jepang dan dibuat lebih sulit agar ketika tes yang sebenarnya kamu bisa mengerjakannya dengan mudah. Dapatkan bonus spesial juga ketika join hari ini, ketika kamu dapat slot ya. Kalau nggak dapat slot ya nggak bisa. Nah, jadi apa aja bonusnya? Yang pertama nggak perlu galau. Ketika masih ada yang bingung bertahun-tahun kemudian, kita support kamu seumur hidup, ya. Yang kedua, bukan hanya belajar bahasa Jepang, tapi dapat akses informasi yang nggak banyak orang tahu. Di Pongonex. Pongonex ini adalah fitur di aplikasi Pocket Nihongo yang akan launching nanti. Salah satu fiturnya yaitu adalah Pongonex ini memberikan kamu ribuan database tentang beasiswa, kuliah, kerja, sekolah bahasa, magang, Tokutegino, dan sebagainya di Jepang. Ketika kamu tinggal di Jepang, kamu bisa cari nih, oh beasiswanya ini, syaratnya ini, caranya gini, dan sebagainya. Ya, kalau kamu masih tahu beasiswa baru 10-20, itu masih sangat sedikit. Beasiswa di Jepang ada ratusan, bahkan ribuan, teman-teman. Gitu ya, beasiswa pemerintah daerah, perusahaan, universitas, dan sebagainya. Bahkan sekolah bahasa pun ya banyak yang menyediakan beasiswa juga. Gitu. Terus gak perlu bingung kalau mau magang, kuliah, beasiswa, kerja, maupun sekolah bahasa, apapun itu, ketika kamu mau tinggal di Jepang dengan tujuan apapun, kita bisa bantu. Karena kita punya koneksi untuk kita konekkan langsung ke perusahaan Jepang, maupun ke sekolah di Jepang, dan sebagainya. Gitu ya. Terus update fitur Pocket Nihongo secara gratis. Jadi misalnya aplikasinya nanti sudah launching gitu ya. Nah, kamu bisa ada fitur A nih. Fitur A bayarnya 800.000, fitur B bayarnya 500.000, fitur C bayarnya 300.000 per bulan. Fitur D 200.000 per bulan. Misalnya aku mau fitur A sama D. Berarti 800 tambah 200 jadi 1 juta per bulan bayarnya. Nah, kamu yang join VIP membership saat ini nggak usah bayar per bulan. Kamu join sekarang, bayar sekali, tapi kamu bisa akses semua fitur tadi seumur hidup. Sedangkan yang lain, mereka per bulan. Makanya aku bilang slotnya sedikit. Kalau slotnya habis, kita akan balik ke per bulan. Jangan bilang kamu, loh, kemarin kok harganya segini, saya dapat seumur hidup. Tapi kok sekarang kok harganya jadi sama, tapi kok cuma dapat 1 bulan. Nah, karena memang promonya cuma sekali ini aja. Kalau sudah habis, nggak ada lagi promonya, teman-teman. Gitu ya. Contoh pengalaman orang yang sudah di Jepang lewat Free Pongo Talks. Pongo Talks ini adalah webinar berbayar dari Pocket Nihongo, di mana kita undang orang-orang yang memang mereka sudah beasiswa, kuliah, kerja di Jepang. Dan kamu bisa mencontek caranya mereka. Oh, mau kerja kayak dia, berarti harus caranya kayak gini. Oh, mau dapat beasiswa kayak dia yang beasiswa ini, berarti caranya gini, dan seterusnya. Nah, untuk kamu VIP member, kamu gratis Pongo Talks seumur hidup. Gitu ya. Nah, nggak perlu bingung mau ngomong apa di situasi sehari-hari, karena kamu akan dapat free recording Pongo Workshop. Gitu. Jadi, Pongo Workshop ini fokusnya untuk meningkatkan kemampuan berbicara kamu. Jadi, oh ini kalau misalnya mau ngomong biar nggak bosen, ngomongnya kayak gini. Oh, kalau ngomong di supermarket kayak gini, kalau liburan kayak gini, dan seterusnya. Jadi, total nilai yang kamu dapatkan sebenarnya lebih dari 9,6 juta rupiah, teman-teman. Nah, kalau misal Pocket Nihongo VIP membership bisa membantumu mencapai level tertinggi dalam bahasa Jepang kurang dari setahun, ya, apakah worth it? Biasanya 8-10 tahun, ini kurang dari setahun. Hemat puluhan hingga ratusan juta, apakah worth it? Kuliah atau kerja di Jepang, lancar bahasa Jepang tanpa takut lupa, ngomong tanpa mikir lama, mencapai mimpi kamu selama ini, itu yang paling penting. Kamu mau kuliah di Jepang, mau kerja, mau beasiswa, sebenarnya dalam hitungan bulan kamu sudah bisa mencapainya. Kamu sekarang dari nol, mau kerja di Jepang 4 bulan lagi, bisa. Apakah itu worth it? Ketika kamu bisa mencapai semua itu. Jadi aku punya 2 pilihan. Yang pertama, buat semurah mungkin agar bisa menjangkau lebih banyak orang. Atau yang kedua, dengan harga sedikit lebih tinggi meskipun nggak sampai 1% ya dibanding kamu beli ratusan buku, kursus bertahun-tahun sastra Jepang maupun sekolah bahasa, tapi bisa menaikkan value kamu lebih tinggi lagi. Gitu, sorry ya. Nah, jadi sekarang kamu bisa ngerti kenapa kok meskipun harganya 9,6 juta pun itu tawaran yang masih sangat bagus, teman-teman. Nah, tapi bagi teman-teman yang hadir webinar ini sampai saat ini juga, kita mau menawarkan harga yang sangat spesial untuk teman-teman, hanya 3,9 juta saja. Pada awalnya seperti itu. Tapi kita potong lagi jadi 1,199 juta saja, khusus kamu yang dapat slot hari ini. Karena begitu slotnya habis, tidak akan diadakan lagi selamanya promo seperti ini. Nah, jadi tinggal ketik aja promo.pocketnihongo tadi /VIP teman, gunakan kode voucher Pongo VIP. Berlaku 1 kali 24 jam selama slot masih ada. Kalau slotnya habis, sudah terlanjur bayar, kita kembalikan uang kamu. Tapi kalau misalnya kamu sudah order tapi slotnya habis, kita cancel orderan kamu. Gitu ya, teman-teman ya. Nah, seperti itu. Jadi bayarnya bisa lewat apa aja, bisa lewat OVO, Dana, GoPay, dan sebagainya. Semua bisa.
Dan juga ada program cicilan dengan Aku Laku. Kita kerjasama dengan Aku Laku mulai dari 3 kali cicilan, teman-teman. Gitu ya. Jadi kamu hitung sendiri per bulannya hanya berapa. Dan misalnya kamu selesaikan semua modul di Pocket Nihongo dalam setahun nih, katakanlah setahun ya. Ya anggapannya dalam setahun kamu bayar cuma segini. Sebulan kamu 100.000. Berarti sebulan 30 hari. Per hari cuma 3.000 rupiah, yang seharga cuma air mineral aja. Kalau kamu bisa beli air mineral setiap hari, gitu ya, apalagi untuk mimpi kamu, yang dimana kalau kamu sudah kerja di sana, kuliah di sana, kerja part time gitu ya, kuliah sambil kerja, itu gaji kamu bisa berkali-kali lipat. Gaji kamu 22 juta aja sudah berapa kali lipatnya ini, gitu kan. Nah itu, jadi langsung aja amankan slot kamu hari ini juga. Dan itu pun kalau misalnya setahun sudah selesai, kamu mau ngulang bertahun-tahun kemudian gak ada masalah, kan akses kamu lifetime, akses kamu seumur hidup ketika kamu join VIP membership hari ini, gitu ya. Nah, seberapa enaknya sih kalau kamu bisa tinggal di Jepang dengan tinggal permanen bahkan ya. Mungkin suatu saat kamu kuliah gitu ya, punya teman-teman orang Jepang dan punya rencana tinggal permanen. Jadi kamu bisa bawa keluarga kamu juga. Nah, itu sangat mungkin jika kamu tidak membuang waktu untuk belajar bahasa Jepang, yang biasanya umumnya 8-10 tahun untuk sampai level tertinggi. Gitu. Nah, kalau nggak take action sekarang gimana ya? Slotnya habis, tidak akan ada penawaran seperti ini lagi seumur hidup. Gitu. Ini kata Jerome, Pongo bisa bantu kamu ke level yang lebih tinggi dan cepat banget. Gitu ya. Kata Kak Manda, Pongo bisa bantu kamu benar-benar dari nol. Ya meskipun kamu nggak dari nol pun, kamu pernah belajar, kamu bisa lanjut level yang kamu mau. Tinggal ikut placement test saja nanti di Pocket Nihongo ketika sudah dapat slot. Kata Irma Sensei, seorang penulis buku bahasa Jepang yang bukunya sudah terjual di mana-mana di Indonesia. Ya, Pongo memberikan inovasi baru untuk lebih speed up. Cepat bukan berarti nggak lengkap, tapi memang materi belajar sangat padat. Gitu ya. Jadi biasanya orang butuh waktu 4 tahun, kita selesaikan 3 bulan. Tapi dengan santai. Biasanya 4 tahun itu pagi sampai sore. Ini 3 bulan, tapi 1 jam aja sehari. Bahkan kalau kamu cuma punya waktu 20 menit sehari itu nggak apa-apa. 15 menit sehari nggak apa-apa. Karena videonya kan kita buat singkat-singkat. 5 menit, 5 menit, 5 menit, 10 menit gitu kan. Tujuannya agar kamu bisa belajar di mana aja, kapan aja, fleksibel. Oh, pagi mau belajar 5 menit bisa. Nanti siang ke toilet belajar 5 menit bisa. Seperti itu ya. Dan ini kata murid-murid Pocket Nihongo lainnya yang sudah 6.000 sampai 7.000 murid lebih. Dan kita juga tawarkan mereka VIP membership bagi mereka yang dulu bayarnya bulanan. Kita tawarin, ini kamu bisa upgrade sekarang lifetime. Gitu. Makanya slotnya sangat sedikit dan kamu cepet-cepetan. Siapa cepet dia dapat. Gitu. Antara yang hadir webinar hari ini dengan yang murid-murid yang sudah pernah ikut Pocket Nihongo. Jadi langsung aja amankan slot kamu, hanya 1,199 juta saja khusus hari ini. Mungkin itu aja, kita bisa masuk ke sesi tanya jawab ya Mbak Renia. Oke. Nah, teman-teman, kita udah masuk ke sesi tanya jawab ya. Silakan buat teman-teman yang mau bertanya seputaran materi kita atau mau tentang Pocket Nihongo juga boleh banget ya untuk nanya. Bisa langsung diketikkan aja pertanyaannya di chat ya. Nanti aku akan bacain. Oke, ada yang nanya nih, Kak. Promo Pongo Pro nanti akan diadain lagi nggak? Pongo Pro itu yang ini kan bulanan ya? Yang dulu ya. Yang dulu kan. Kalau Pongo Pro sudah nggak ada. Jadi nanti kita sekarang ini kan VIP ya, dimana kamu cukup bayar 1 kali untuk seumur hidup. Lalu kita akan balik ke harga bulanan dan per bulanannya kurang lebih seperti ini. Jadi jangan sampai ketika slotnya habis kamu tanya, dulu 1,2 juta katanya 1 kali bayar seumur hidup, sekarang kok cuma dapat 1 bulan. Nah, karena promo ini cuma dapat 1 kali seumur hidup gitu ya. Jadi setelah slotnya habis tidak akan diadakan lagi, mau itu bertahun-tahun kemudian, 10 tahun, 50 tahun lagi nggak akan ada lagi. Oke. Gitu ya teman-teman ya. Jadi promonya ini terbatas gitu. Oke, lanjut ya. Kak, apakah orang Jepang itu welcome untuk berteman dengan orang asing? Ya, mereka cukup welcome kok dengan orang asing itu. Mereka senang kalau punya teman orang asing itu. Oke, berarti jangan takut ya buat teman-teman yang mau menjalin relasi sama orang Jepang.
Oke, terus ada lagi yang nanya, jika kita langsung DM IG orang Jepang gitu, apakah bagi mereka itu sopan atau mengganggu ya, Sensei? Tergantung cara DM-nya sebenarnya. Kalau cara DM-nya langsung ngomong to the point ya, mereka bilang nggak sopan. Tapi kamu harus memperkenalkan diri, kenapa kamu ngechat, kamu kenal dia dari mana, terus kamu bilang mohon bantuannya gitu ya, itu sopan. Oke, tergantung ya. Terus ada yang nanya lagi, topik apa sih yang menarik secara umum dibahas sama orang Jepang? Ya kehidupan sehari-hari aja sih sebenarnya, kayak pekerjaan mungkin, atau sekolah, atau hobi gitu-gitu sih. Atau makanan bahkan gitu kan, sesimpel itu aja sebenarnya. Gitu. Ya berarti sama-sama aja lah ya, kalau orang Indonesia juga ya kayak gitu, orang Jepang juga gitu. Ya. Ini yang umum-umum gitu ya. Pokoknya jangan menggunakan topik kayak cuacanya bagus ya. Ya mereka sudah bisa lihat sendiri teman-teman. Ada nggak sih batasan? Halo? Iya, oke. Ada yang nanya lagi, ada nggak batasan saat kita sama misalnya yang seharusnya di tadi udah dibahas. Halo. Gimana Mbak Reni? Ya, halo. Halo Mbak Reni, Pertanyaan kan? Halo? Halo, ya, tes. Ya, kedengeran ya suara aku ya? Ya, udah aman. Oke, gimana Mbak? Wait. Tadi pertanyaannya itu apa namanya? Wait. Ada nggak sih batasan saat kita chatan sama orang Jepang gitu, misalnya yang nggak seharusnya dibahas? Yang seharusnya nggak dibahas ke orang yang baru kenal ya sebenarnya seputar ya kayak tadi politik itu, atau sesuatu yang sudah sudah dicantumkan di bio mereka gitu kan. Gitu. Oke, gitu ya. Tadi udah sempat dibahas juga ya di materi. Lanjut lagi, apakah di Pongo itu kita bisa selalu bertemu dengan senseinya tiap hari, Kak? Senseinya ada terus di grup setiap hari. Jadi kalau mau bertanya langsung aja tanya kapanpun bisa sih. Oke, berarti nggak perlu khawatir ya buat teman-teman ya, karena kalian bisa nanya-nanya bebas ya sama senseinya karena ada terus di grup. Oke, aku juga mau remind dulu ya teman-teman ya. Buat teman-teman, slot untuk Pocket Nihongo VIP ini terbatas ya teman-teman. Jadi silakan bisa segera daftar menjadi VIP member di Pocket Nihongo selama slotnya masih ada ya teman-teman. Bisa langsung diklik aja di slide-nya William Sensei, nanti kalian bisa langsung klik untuk mendaftar. Itu, oke. Terus lanjut dulu. Kak, Pocket Nihongo ini bisa membantu saya untuk bekerja di Jepang? Bisa, karena kita memang ada koneksi untuk itu ya. Kita ada koneksi untuk merangkatkan kamu ke Jepang juga bisa, gitu ya. Mau itu bekerja, kuliah, dan sebagainya. Oke. Jadi bisa banget ya, dari Pocket Nihongo akan membantu kalian untuk kerja. Dan kerja di Jepang itu anak SMA, SMK pun, kalian yang lulusan SMA, SMK pun bisa sebenarnya. Gitu. Jadi jangan khawatir teman-teman, semua orang bisa. Iya. Oke, lanjut lagi. Kak, aplikasi yang paling banyak digunakan oleh orang Jepang saat ini apa ya? Mungkin ya yang tadi sih, kalau aplikasi apa dulu, tergantung aplikasi apa dulu. Kalau misalnya mungkin untuk komunikasi ya. Kalau untuk komunikasi ya Line, mereka menggunakan Line ya. Kalau kita kan WhatsApp ya. Bang Line. Oke. Line ya, oke. Terus waktu awal Sensei bertemu dengan orang Jepang, bagaimana sih caranya Sensei mengatasi kecanggungan untuk berbicara?
jangan dibuat canggung aja teman-teman, dibuat relax aja sih. Kalau kamu buat canggung, merasa canggung, nanti merekanya juga merasa canggung. Tapi kamu relax aja gitu loh. Kayak ada topik apa, langsung bahas. Topik apa, bahas gitu aja sih. Gitu. Jadi buat natural aja ketika ketemu orang. Sama seperti kamu ketemu teman lama kamu lah. Oke. Mungkin ini pertanyaan terakhir ya, Sensei. Oke. Metode cicilan melalui aku laku itu bagaimana ya caranya? Oh, itu tinggal klik aja ini, ketik aja websitenya ini promo.pocketnimo.id/VIP teman, nanti pilih yang aku laku, terus nanti ada pilihan cicilan mau berapa bulan gitu kan. Iya, nah jadi teman-teman langsung aja ya diklik link yang ada di slide-nya William Sensei, terus nanti akan diarahin untuk gimana cicilannya gitu ya. Dan nanti kalian pilih juga untuk partnernya yang aku laku. Oke teman-teman, aku mau remind juga nih sekali lagi bahwa promo Pocket Niago VIP ini slotnya terbatas dan berlaku cuman 1 kali 24 jam selama slotnya masih ada ya teman-teman. Jadi bisa langsung daftar aja di link yang tadi. Jangan lupa juga untuk memasukkan kode promonya ya teman-teman untuk bisa mendapatkan harga spesial yang tadi udah disebutin sama William Sensei. Berarti ini juga udah berakhir ya sesi Q&A-nya. Buat teman-teman yang mau bertanya bisa langsung tanya aja lagi di Instagram Pocket Nihongo juga boleh ya teman-teman. Aku juga mau ingetin tadi, jangan lupa untuk share pengalaman kalian dalam mengikuti webinar kali ini, apa yang kalian dapatkan, terus kalian post di Instagram Story teman-teman. Dan jangan lupa untuk tag Instagram Pocket Nihongo supaya kalian berkesempatan nih untuk menjadi pemenang dan mendapatkan hadiah berupa tiket Pongo Workshop secara gratis. Nah, hadiahnya nanti akan bermanfaat banget, jadi jangan lupa untuk bisa posting ya melalui Instagram Story kalian masing-masing. Akhir kata aku mau ucapkan terima kasih buat Sensei yang udah berbagi materi hari ini yang menarik banget buat teman-teman. Semoga apa yang dibagikan oleh William Sensei ini bermanfaat buat teman-teman, dan terima kasih juga buat teman-teman yang udah datang hari ini. Dan seperti yang dijanjikan sebelumnya, akan ada pembagian hadiah juga buat teman-teman yang stay sampai akhir, dan akan dibagikan setelah teman-teman mengisi survei berikut yang udah ada di slide-nya William Sensei ya. Silakan kalian mengisi surveinya untuk dapat hadiahnya. Semoga webinar hari ini bermanfaat ya teman-teman materinya, dan semangat juga buat teman-teman yang belajar bahasa Jepang. Semoga kalian bisa mendapatkan teman orang Jepang ya seperti yang kalian inginkan. Sampai bertemu di webinar selanjutnya. Bye-bye. Bye teman-teman.